Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita bahas nanti mendapatkan nilai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menjadi wasilah selamatnya kita di dunia dan akhirat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, kepada anak-anakku sekalian, pada pembahasan kali ini kita akan membahas masalah pelaksanaan pengurusan jenazah. Kita membuka relung hati ya, pada halaman 34. Hidup di dunia tidak selamanya akan berada di dunia. Suatu saat kalau sudah tiba masanya, pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terdapat dalam lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, sesungguhnya, lillahi, kami dari Allah, berasal dari Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi raji'un, akan kembali. Raji'un, roja, keluar, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa atau tiap-tiap yang mempunyai ruh, tiap-tiap yang mempunyai nyawa itu akan merasakan yang namanya pedihnya sakaratul maut atau kematian. Kita juga akan mati sebagai manusia yang memiliki ruh. Kematian itu tidak ada yang tahu kapan datangnya. Kematian ada 3 rahasianya. Kapan waktunya akan datang, di mana tempatnya kita akan mati, dan cara bagaimana kita akan mati tidak ada yang tahu. Apabila ajal sudah datang, maka tidak ada yang bisa mencegahnya walaupun barang saat. Ya. Apabila ajal sudah datang, semua yang kita miliki akan kita tinggalkan. Harta benda yang kita tumpuk setiap hari, anak istri yang kita sayangi, orang tua yang kita hormati, semuanya akan ditinggalkan. Makanya ketika orang meninggal, itu yang mengikutinya ada 3. Pertama amalnya, kedua hartanya, ketiga keluarganya. Harta dan keluarga akan kembali, sedangkan amalnya yang akan menemani kita sampai kubur. Maka berbanyaklah amal soleh di samping kita memperbanyak harta benda. Ada kalanya kematian menjemput saat masih bayi, anak-anak, remaja, bahkan tidak jarang pula kematian juga menjemput orang yang sudah lanjut usianya. Hendaklah kita sering-sering mengingat kematian, sebagaimana pesan Rasulullah SAW, berbanyaklah mengingat pemutus semua kenikmatan, yakni kematian, karena kematian itu memutus semua kenikmatan baik jasmani ataupun rohani. Sehingga di samping kita banyak mengingat kematian, kita juga harus mempersiapkan bekal amal soleh guna menghadapi kehidupan setelah kematian. Salah satu cara untuk mengingat kematian adalah dengan cara bertakziah atau mengunjungi orang yang terkena kedukaan. Bertakziah, menghibur, artinya menghibur orang yang kena duka, menghibur hati agar tidak larut dalam kesedihan terhadap orang-orang yang kena kedukaan. Dan bertakziah pula mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Sungguh hanyalah orang-orang yang cerdas yang banyak mengingat mati dan menyiapkan bekal setelah kematian. Seorang putra dari sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu mengabarkan, aku sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tatkala datang seorang lelaki dari kalangan Ansar. Dia mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, mukmin manakah yang paling utama? Beliau menjawab, yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Mukmin manakah yang paling cerdas? Tanya lelaki itu lagi. Beliau menjawab, orang yang paling banyak mengingat mati dan paling banyak persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, bagian A halaman 36. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Jadi kewajiban orang hidup terhadap orang meninggal itu ada 4. Ya, ada 4 perkara. Pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, menyolati. Dan yang keempat adalah menguburkan. Adapun sebelum mayat itu dimandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, mayat itu dipejamkan matanya terlebih dahulu setelah meninggal, karena biasanya ruh itu mengikuti mata itu mengikuti arahnya ruh keluar ketika hendak dicabut, sehingga ruh biasanya dicabut melalui ubun-ubun, sehingga ketika orang meninggal itu matanya masih terbuka karena mengikuti keluarnya ubun-ubun. Dan mohonkanlah ampun kepada Allah atas segala dosanya. Kemudian tutupilah seluruh badannya sebagai bentuk penghormatan agar tidak terlihat auratnya. Yang ketiga, ditempatkan di tempat yang tinggi agar tidak gampang dijamah oleh binatang buas. Dan bagi keluarga atau sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang untuk mencium mayatnya. Kemudian bagian B, perawatan jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah. Syarat-syarat wajib memandikan jenazah yang pertama adalah orang Islam. Jenazah itu orang Islam, entah apapun dari suku mana, ya, mazhab apapun, aliran apapun, bila dia orang Islam dimandikan, walaupun sebagian didapati tubuhnya, misalkan hanya tangannya atau kakinya, hanya kepalanya, itu tetap dimandikan. Yang berhak memandikan jenazah, yang pertama, apabila jenazah itu laki-laki, yang berhak memandikan adalah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah kecuali istri dan mahramnya, ya. Yang kedua, apabila jenazah itu perempuan, yang memandikan pula perempuan, misalkan ibu yang meninggal, berarti yang memandikan anak perempuannya, saudara yang meninggalnya itu, atau adik atau kakak, ya, orang tua misalkan masih ada. Kemudian laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami atau mahramnya. Apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan jenazah istrinya. Apabila jenazah itu suami sementara istri dan mahramnya masih ada, maka yang lebih berhak untuk memandikan adalah istri, lebih berhak untuk memandikan. Kalau mayatnya anak laki-laki atau anak perempuan masih kecil, perempuan atau laki-laki dewasa boleh memandikan jenazahnya. Bagaimana tata cara memandikan jenazah? Ya, bisa kalian, bila masih bingung, kalian tonton, ya, di tayangan video di pembelajaran baik YouTube ataupun media lainnya tentang tata cara memandikan jenazah. Kalau misalkan kalau hanya misalkan penjelasan dari saya kurang bisa dipahami. Yang pertama, hendaklah jenazah itu dimandikan dalam keadaan tertutup, dalam ruangan yang tertutup. Misalkan dimandikan di tempat halaman rumah, bisa ditutup di atasnya pakai tutup terpal. Kemudian, ya, mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti balai-balai atau dipan, ya, di tempat yang tinggi. Bisa meja atau punya tempat yang tinggi, dan dipakaikan kain basahan sebagai pelapis agar tidak terlihat auratnya. Mayat didudukkan atau disandarkan
ya, ditopang pakai tangan, kemudian diurut pelan-pelan bagian perutnya biar keluar kotorannya, dan dibersihkan dengan tangan kiri, dan dianjurkan untuk memakai sarung tangan ya. Setelah itu dibersihkan gigi dan mulutnya, membersihkan semua kotoran dan najis, mewudukan sebagaimana membasuh seluruh badannya ya. Cara mewudukan jenazah, cuci tangannya ya 3 kali, kemudian kalau berkumur-kumur cukup diusap mulutnya 3 kali, kemudian cuci mukanya 3 kali, tangan sampai siku kanan kiri ya, kemudian sapu kepalanya dan kedua kakinya. Nah ini, sehingga lebih jelasnya bisa kalian cari tayangan di YouTube ya, tata cara memandikan jenazah. Kemudian mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah itu disunahkan bagi kaum laki-laki itu 3 lapis, dan perempuan adalah 5 lapis kain. Itu yang disunahkan. Abu Salamah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhu, berapa lapiskah kain kafan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 3 lapis kain putih, jawab Aisyah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Muslim. Dan cara mengkafani jenazah silahkan kalian cari tutorial ya, cara mengkafani jenazah. Dalam mengkafani jenazah itu tidak boleh asal-asalan ya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Jabir Abdullah radhiyallahu anhu, apabila kalian mengkafani mayat saudara kalian, kafanilah sebaik-baiknya ya, kafanilah sebaik-baiknya. Cara membungkusnya adalah hamparkan kain kafan helai demi helai dengan menaburkan kapur barus pada tiap lapisan kain kafan. Kemudian si mayat diletakkan di atasnya, kedua tangannya dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri ya, seperti orang sholat. Mengkafaninya ya oleh orang-orang yang terpercaya di masyarakat, misalkan yang biasa memandikan, biasa mengurusi jenazah, itu biasa ada yang dipercayakan di dalam masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah menyolati jenazah. Orang yang meninggal dalam keadaan Islam itu berhak untuk disolatkan. Rasulullah SAW bersabda, salatkanlah orang-orang yang telah mati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Salatkanlah olehmu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Daruqutni. Dengan demikian jelaslah bahwa orang yang berhak disolati adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang telah murtad telah dilarang untuk disolati karena bukan saudara kita. Untuk bisa disolati, keadaan si mayat haruslah suci, baik badan ya setelah kita mandikan, tempat maupun kain kafan. Jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat. Jadi tata cara menyolati jenazah itu ada 4 kali takbir. Bila jenazah itu laki-laki maka posisi imam berada di kepala, dan bila jenazah itu perempuan itu posisi imam berada di tengah-tengah ya, berada di tengah dekat perut perempuan jenazah itu. Imam berdiri paling depan diikuti oleh makmumnya. Jika yang mensolati sedikit diusahakan 3 shafat 3 baris dalam menyolati jenazah. Bila banyak boleh 7, boleh 9 atau ganjil ya. Tata cara menyolati jenazah. Takbir yang pertama adalah setelah Allahu Akbar ya, setelah niat ya. Niat usolli ala hadzal mayyiti arba'ah takbiratin fardhul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram membaca Allahu Akbar. Setelah takbir pertama membaca suratul Fatihah. Ya, kemudian setelah selesai takbir lagi Allahu Akbar, membaca shalawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian setelah takbir
lagi takbir ketiga lagi membaca doa untuk mayat. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bila mayat itu perempuan, hunya diganti ha. Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Kemudian takbir lagi yang keempat, Allahu Akbar, membaca doa lagi, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Begitu pula kalau mayat perempuan diganti hunya dengan dhamir ha. Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Kemudian membaca salam menoleh ke kanan dan ke kiri. Ada pesan penting dalam menyolati jenazah. Kalau kita sebagai anak, usahakan kitalah yang menjadi imam di dalam menyolati jenazah. Tentunya kita harus mengetahui tata cara yang benar di dalam menyolati jenazah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah menguburkan jenazah. Ada 3 hal yang tidak boleh ditunda-tunda dalam ajaran Islam. Yang pertama, ketika mayat sudah meninggal segera untuk dikuburkan. Yang kedua, bila sudah datang waktu sholat segera ditunaikan. Dan yang ketiga, bila sudah datang jodoh seorang wanita hendaklah segera nikahkan. Rasulullah bersabda, segerakanlah menguburkan jenazah. Sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Mengubur mayat pada malam hari diperbolehkan dalam keadaan terpaksa atau darurat, ya. Kemudian dianjurkan untuk meluaskan lubang kubur. Rasul pernah mengantar jenazah sampai di kuburnya, lalu beliau duduk di tepi kubur, ya, dan bersabda, luaskanlah bagian kepala dan luaskanlah pula bagian kaki. Ada beberapa kurma baginya di surga. Hadis riwayat Abu Daud dan hadis riwayat Ahmad. Boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. Hal itu dilakukan di dalam usai perang Uhud. Rasulullah bersabda, galilah dan dalamkanlah, baguskanlah dan masukkanlah 2 atau 3 orang di dalam satu liang kubur. Dahulukanlah, masukkanlah lebih dulu orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ini salah satu keutamaan orang yang banyak hafalannya. Bacaan meletakkan mayat dalam kubur. Apabila meletakkan mayat dalam kubur, Rasulullah SAW membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dan dalam riwayat lain Rasulullah membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah wa ala sunnati Rasulillah. Setelah dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan hutang-hutangnya si mayat jika ada, baik dari harta yang ditinggalkannya atau dari sumbangan keluarganya. Nabi SAW bersabda, diri seorang mukmin itu tergantung karena hutangnya sampai dibayar dahulu hutangnya itu oleh keluarganya. Nah, ini pentingnya bagi kita agar tidak bermudah-mudahan dalam hal hutang piutang. Jangan sampai ada hutang yang kita lupa sehingga kita lupa diri kita dan tidak diketahui oleh pihak keluarga kita sehingga kita meninggal dalam keadaan hutang. Pembahasan tentang jenazah kita cukupkan sampai di sini dulu, ya. Kita akan lanjut pada materi berikutnya tentang takziah atau melayat, ya. Kemudian ziarah kubur, ada adab-adab ziarah kubur. Nah, mudah-mudahan pembahasan kali ini ada manfaatnya bagi anak-anakku sekalian. Silahkan kalian catat bagian yang penting-penting, ya, sebagai referensi, sebagai bahan pembelajaran buat kalian, dan kirim foto sebagai bukti kalian telah mengerjakannya kepada nomor pribadi Bapak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.